Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan yang Maha Kuasa. Kembali bersama saya, Ibu Erni Kasim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu kembali memperingatkan untuk tetap belajar di rumah, menjaga kesehatan, dan mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Dengan cara mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Anak-anakku yang luar biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang kedua, kalian dapat menemukan pesan yang terkandung dalam dongeng dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap belajar? Mari kita belajar dengan penuh semangat. Yuk, kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani. Setelah itu, burung pun itu pergi. Petani sangat berterima kasih kepada burung.
Semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Ia lalu membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Dan ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Itulah tadi dongeng tentang petani yang sangat baik hati. Bagus kan dongengnya? Ingat ya anak-anakku, kembali ibu ingatkan bahwa dongeng adalah sebuah cerita berdasarkan khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral yang baik untuk diteladani. Anak-anakku yang luar biasa, setelah kalian tadi membaca dongeng, sekarang tugas kalian adalah membuat gambar sesuai cerita petani yang baik hati dengan mengikuti petunjuk berikut. Tahukah kalian apa itu gambar seri? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Gambar itu dapat disusun secara berurutan sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Pada paragraf pertama, kalian bisa menggambarkan seorang petani dan seekor burung pipit yang kakinya patah. Kemudian dirawat oleh Pak Tani. Gambarnya seperti ini. Kemudian kalian membuat lagi gambar sesuai pada paragraf kedua. Kalian bisa menggambarkan seekor burung pipit yang terbang dengan membawa biji semangka yang diserahkan pada Pak Tani. Begitu seterusnya, digambar sesuai dengan cerita. Nah, dari gambar-gambar tadi, itulah yang biasa disebut dengan cerita bergambar atau gambar seri. Dalam dongeng tadi, tentunya terdapat pesan moral yang patut kita contohi. Kira-kira
Apa pesan yang terkandung dalam dongeng? Ya, bagus sekali. Pesan yang terkandung dalam dongeng tadi adalah yang pertama, kita harus berbuat baik kepada setiap makhluk. Seperti tadi, seorang petani yang berbuat baik pada seekor burung pipit. Yang kedua, setiap makhluk hidup saling membutuhkan antara satu sama lain. Untuk itu, kita perlu saling menolong antar sesama. Dan yang ketiga, senantiasa membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Dan seterusnya. Dan masih banyak lagi pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut. Selanjutnya, kembali Ibu ingin bertanya kepada kalian. Bisakah kalian menyebutkan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani? Ya, bagus sekali. Kalian memang cerdas. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Pak Tani adalah yang pertama, Pak Tani merawat burung hingga benar-benar sembuh. Yang kedua, setelah dirawat, Pak Tani melepaskan burung itu untuk terbang bebas. Ketiga, Pak Tani menjaga amanah, yaitu dengan menanam bibit semangka yang diberikan tadi oleh burung pipit. Dan yang keempat, Pak Tani adalah seorang yang dermawan. Dia membagikan hartanya untuk mereka yang kurang mampu. Jadi, anak-anakku bisa mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Pak Tani, tetapi dengan ikhlas ya, tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan. Jika kita berbuat baik kepada orang, pasti kita juga akan mendapat kebaikan. Entah itu mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, ataupun kita bisa didoakan doa yang baik oleh orang. Selain menceritakan pengalamanmu berbuat baik kepada orang lain, apakah kalian juga memiliki pengalaman berkunjung ke kebun buah? Seperti pengalaman Dayu berikut ini. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Sedangkan karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Bagaimana cara menyelesaikannya? Pada materi yang lalu, kita mempelajari sifat komutatif pada penjumlahan. Sehingga penyelesaiannya seperti ini. Pertama, kita menuliskan jumlah manggis Dayu, yaitu
540. Kemudian kita tambahkan dengan manggis Siti yang berjumlah 590. Penjumlahan ini bisa dilakukan dengan cara bersusun. 540 ditambah 590. Pertama-tama yang kita jumlahkan adalah bagian satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Kita menuliskan angka 3 pada bagian bawah dan angka 1 pada bagian atas. Kemudian 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Sehingga didapatkan 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Bagaimana jika manggis Dayu ditukar dengan manggis Siti? Apakah hasilnya sama? Coba kita lihat. 590 ditambah 540 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 9 ditambah 4 hasilnya 13. Kita menuliskan 3 di bawah, kemudian 1 di atas. 1 ditambah 5, 6 sama dengan 6. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Wah, ternyata hasilnya 1130. Jadi, meskipun dibolak-balik, tetap menghasilkan nilai yang sama, yaitu 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540, sama-sama memiliki hasil 1130. Bagaimana anak-anakku yang luar biasa? Apakah kalian sudah paham? Sekarang, sebagai latihan, silahkan kalian kerjakan soal di bawah ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri pelajaran kita dengan salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.